Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Rizka Nurmasya dari kelas 11 TKJ 1. Saya ingin mempresentasikan materi ASJ dari modul bab 1 dan bab 2. Yang pertama, kita mulai dulu dengan web server. Web server adalah sebuah software yang memberikan layanan berbasis data dan berfungsi menerima permintaan dari HTTP atau HTTPS pada klien yang dikenal dan biasanya kita kenal dengan nama web browser, Mozilla Firefox, Google Chrome, dan untuk mengirimkan kembali yang hasilnya dalam bentuk beberapa halaman web. Dan pada umumnya akan berbentuk dokumen HTML. Fungsi dari web server yakni untuk memproses berkas yang diminta klien. Fungsi utamanya adalah sebagai alat untuk memproses berbagai berkas yang diminta oleh klien, lalu memberikan respon dalam bentuk halaman web ke halaman website tersebut. Bisa terdiri dari teks, gambar, dokumen, video, dan lain-lain. Jenis-jenis web server ada Apache Web Server, Apache Tomcat, Nginx, IIS atau Internet Information Service, LightPD atau Lightly. Cara kerja web server mengacu pada pengertian dan fungsinya, yaitu untuk menerima permintaan dari klien dan mengirimkan kembali berkas yang diminta oleh klien seperti yang sudah disebutkan. Web client adalah pengguna internet yang memakai browser, Chrome, Mozilla, Opera, Safari, dan lainnya untuk terhubung dengan web server melalui internet. Sedangkan web server adalah software yang melayani permintaan web client. Ketika web client melakukan permintaan data halaman website kepada server, maka permintaan tersebut dikemas oleh browser di dalam TCP. TCP adalah Transmission Control Protocol yang merupakan protokol transport. Lalu, permintaan tersebut dikirim ke alamat data. Dalam hal ini, merupakan protokol HTTP atau HTTPS. Selanjutnya, data tersebut akan dicari oleh web server di dalam komputer server. Jika data ditemukan, maka data yang tersebut akan dikirim oleh web server ke dalam TCP, lalu dikirim dan ditampilkan ke browser. Jika data yang dikirim diminta oleh klien tidak ditemukan, maka web server akan menolak permintaan dan menampilkan halaman error atau 404 atau page not found di browser. Terdapat berbagai konfigurasi pada web server yang bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Salah satunya adalah menggunakan konfigurasi utama atau konfigurasi dasar dari web server Apache. File konfigurasi utama dari web server atau Apache pada Debian 8 terletak pada file /apache2/sites /available/000-default.conf. Cara mengujinya adalah dengan merestart server Apache 2 agar memulai atau memuat ulang konfigurasi yang sudah selesai dilakukan. Setelah restart berjalan dengan sempurna tanpa adanya pemberitahuan error yang terjadi, maka dilanjutkan dengan mengaktifkan web browser seperti Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, atau yang sejenis pada komputer klien yang sudah terhubung dengan komputer server. Selanjutnya, akses website menggunakan alamat domain yang sudah ditentukan sebelumnya dengan cara membuka alamat tersebut pada web browser di komputer klien. Dan jika berhasil, akan muncul tampilan website atau tulisan sesuai dengan yang sudah dikonfigurasi sebelumnya, seperti pengujian telah sukses luar biasa. Selanjutnya, mari kita bahas terkait DNS server. DNS identik dengan sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host atau nama domain dalam bentuk basis data tersebar atau distribute database di dalam jaringan komputer. Misalkan, Internet DNS menyediakan alamat IP address untuk setiap nama host dan mendata setiap server transmisi surat email, exchange server yang menerima surat email untuk setiap domain. Menurut browser, DNS adalah layanan jaringan yang menerjemahkan nama situs web menjadi alamat internet domain
name system atau DNS berfungsi untuk memetakan sebuah alamat IP ke dalam sistem penamaan atau domain serta sebaliknya. Fungsi DNS server adalah sebagai sebuah database server yang menyimpan alamat IP yang digunakan untuk penamaan sebuah hostname. Jadi, ketika Anda mengetik google.com, maka DNS server akan menerjemahkan ke alamat IP dan menghubungkan ke google.com. Akhirnya, tampillah google.com pada layar pencarian. Pengelola DNS terdiri dari 3 komponen, yaitu DNS resolver, yakni klien yang merupakan komputer pengguna pihak yang membuat permintaan DNS dari suatu program aplikasi. Recursive DNS server adalah pihak yang melakukan pencarian melalui DNS berdasarkan permintaan resolver, kemudian memberikan jawaban pada software tersebut. Authoritative DNS merupakan pihak yang memberikan respon setelah recursive melakukan pencarian respon. Dapat berupa sebuah jawaban maupun delegasi ke DNS server lainnya. Cara kerja DNS server secara garis besar yang pertama, DNS resolver akan melakukan pencarian alamat host pada file host. Jika alamat host yang dicari sudah ditemukan dan diberikan, maka prosesnya selesai. Yang kedua, DNS resolver melakukan pencarian pada data cache yang sudah dibuat oleh resolver untuk menyimpan hasil permintaan sebelumnya. Bila ada, kemudian disimpan dalam data cache, lalu hasilnya diberikan dan selesai. Yang ketiga, DNS resolver melakukan pencarian pada alamat server DNS pertama yang telah ditentukan oleh pengguna. Yang keempat, DNS server atau server DNS ditugaskan untuk mencari nama domain pada cache yang apabila nama domain yang dicari oleh server DNS telah ditemukan, maka pencarian dilakukan dengan melihat file database yang dimiliki oleh server. Yang keenam, apabila masih tidak ditemukan, pencarian dilakukan dengan menghubungi DNS server lain yang masih terkait dengan server yang dimaksud. Jika sudah ditemukan, kemudian disimpan di dalam cache. Hasilnya diberikan ke klien melalui browser. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selebihnya saya mohon maaf ada salah-salah kata atau salah penyebutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.